Langit sore di kaki gunung merbabu tampak bersih dan berwarna jingga keemasan. Suasana base camp slow mulai sepi saat matahari menyelinap di balik bukit. 4 sahabat, Ken, Dinda, Hario, dan Tio, tiba dengan ransel besar di punggung dan semangat yang nyaris meledak. Ini kali pertama mereka muncak bersama ke merbabu, dan sejak beberapa bulan lalu mereka telah menabung, merencanakan rute, dan melatih fisik demi momen ini. Udara dinginnya mantap, kata Ken sambil meregangkan badan. Ia selalu jadi pemimpin kelompok secara alami. Dinda tertawa kecil, sementara Tio sibuk memotret pemandangan dengan kameranya. Hario, yang biasanya cerewet, terlihat agak diam, tapi tidak ada yang menaruh curiga. Mereka mengira Hario hanya lelah karena perjalanan panjang dari Semarang. Setelah registrasi dan sedikit ngobrol dengan petugas base camp, mereka mulai mendaki menjelang petang. Jalur slow dikenal lebih bersahabat, tapi tetap saja, tanjakannya tidak bisa dianggap remeh. Langkah kaki menghantam tanah kering berpasir, nafas mulai terasa berat, dan sesekali suara jangkrik menggantikan obrolan mereka yang mulai sepi. Mereka mencapai pos 3 Sabana 1 saat langit mulai gelap. Tanpa pikir panjang, mereka mendirikan tenda di tepian sabana, di balik sebuah batu besar untuk menghindari tiupan angin malam. Angin memang mulai menggigit, menusuk tulang, tapi untungnya tidak ada hujan. Setelah makan malam ala pendaki, mie instan, sosis, dan teh manis hangat, mereka duduk melingkar di sekitar kompor kecil yang menyala. Api kecil itu jadi satu-satunya sumber cahaya, selain bintang-bintang yang bertaburan di atas kepala. Suasana saat itu damai. Tio sempat berseloroh. "Gue mau bikin vlog horor tentang mendaki malam, gimana?" Dinda mencibir. "Nanti kalau beneran horor, lo kabur duluan." Namun malam itu mulai terasa aneh. Angin berhembus lembut, tapi tiba-tiba semua suara hutan seperti menghilang. Tak ada lagi jangkrik, tak ada gesekan ranting. Udara menjadi terlalu hening, mencurigakan. Dinda, yang duduk menghadap hutan, tiba-tiba terdiam. Pandangannya menatap lurus ke arah pepohonan gelap di sisi sabana. Ia menggenggam lengan Ken. "Ken, itu. Lihat, di antara pohon itu." Ken menoleh cepat. Di balik pepohonan berkabut tipis, tampak sosok putih berdiri. Tingginya seperti manusia, mengenakan semacam kain panjang seperti jubah, rambutnya terurai sampai pinggang. Tapi yang paling menakutkan adalah, sosok itu membelakangi mereka, diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Tidak bergerak. Tio langsung menyorotkan senter ke arah itu, tapi saat cahaya menyentuh pepohonan, sosok itu lenyap. "Hah? Apaan barusan?" tanya Hario panik. Dinda gemetar. "Aku nggak halu, aku benar-benar lihat." Ken mencoba menenangkan mereka semua. "Mungkin kabut aja, atau bayangan pohon," katanya setengah yakin. Tapi dalam hatinya, ia juga merasakan sesuatu yang mengganjal. Dingin malam mendadak menusuk lebih dalam, dan dari kejauhan, terdengar gemerisik aneh, seperti langkah kaki di atas dedaunan kering. Mereka masuk tenda tanpa banyak bicara. Dinda terus merapat ke Ken, sementara Tio diam saja, sibuk menyalakan zikir dari ponselnya. Hario bahkan tidak bisa tidur. Malam itu, tidak ada yang benar-benar bisa memejamkan mata dengan tenang. Tak ada yang tahu, sosok yang mereka lihat bukan sekadar penampakan. Itu adalah peringatan, dan mereka telah melewatinya, tanpa paham arti sebenarnya. Fajar menyingsing dengan lembut, menyinari sabana gunung merbabu yang semalam tampak begitu menyeramkan. Ken membuka tenda pelan, menguap sambil mengusap mata. Dinda masih terlelap, sementara Hario duduk termenung di luar, menatap kosong kehamparan rumput yang mulai diterpa cahaya matahari. Tio sibuk memeriksa kameranya, tapi ekspresinya murung. "Aneh, rekamannya tadi malam hilang," gumam Tio, cemberut. "Yang pas aku rekam suasana sekitar tenda, filenya korup semua." Ken tak menanggapi. Pikirannya masih terganggu oleh sosok yang dilihat Dinda semalam. Ia sendiri memang tidak terlalu jelas melihatnya, tapi hawa dingin dan keheningan mendadak di sekitar tenda bukan hal biasa. Tapi pagi ini, langit begitu cerah,
Seakan malam penuh ketegangan itu hanya mimpi buruk belaka. Setelah sarapan ringan, mereka bersiap melanjutkan perjalanan menuju puncak. Jalur dari Sabana 1 ke atas biasanya relatif terbuka, dengan padang rumput dan sedikit tanjakan tajam. Tapi setelah 1 jam berjalan, Ken menyadari sesuatu yang ganjil. Jejak jalur seperti bercabang, dan petunjuk jalur resmi tidak mereka temukan. Biasanya di titik ini ada plakat jalur. Ini kemana? Gumam Haryo sambil memutar badan, mencari petunjuk. Kabut tipis mulai turun perlahan dari arah timur. Semula hanya sekelebat, lalu makin tebal hingga menutup pandangan mereka tak lebih dari 5 meter ke depan. Udara yang semula hangat berubah jadi dingin menggigit, dan bau aneh mulai tercium. Aroma kemenyan bercampur tanah basah. Jangan pisah-pisah. Kita barengan terus. Perintah Ken mulai tegang. Mereka berjalan lebih lambat, meraba-raba jalur yang mulai terasa asing. Pohon-pohon mulai menjulang padat. Padahal seharusnya mereka berada di area terbuka menuju Sabana 2. Vegetasi berubah. Rumput tinggi berubah jadi semak liar. Dan suara burung digantikan kesunyian menyesakkan. Lalu, terdengar suara itu. Samar, dari balik kabut. Suara gamelan Jawa mengalun pelan. Irama khas seperti untuk menyambut kedatangan tamu agung. Dinda menahan nafas. Tangannya mencengkeram erat lengan Ken. Kalian dengar itu? Bisiknya nyaris tak terdengar. Tio dan Haryo mengangguk pelan. Mata mereka mencari sumber suara, tapi hanya kabut pekat di depan mereka. Lalu musik itu berhenti, digantikan bisikan lirih yang seolah mengelilingi mereka. Kalian bukan bagian dari sini. Tiba-tiba Tio berhenti melangkah. Matanya menatap lurus ke arah kanan jalur. Di sana, sebuah batu besar tertutup lumut berdiri di antara semak. Di atasnya duduk seorang wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang menjuntai ke tanah. Wajahnya tak terlihat, dan tangannya sedang memintal benang dari sesuatu yang menyerupai rambut manusia. Dia, lihat itu. Tio menunjuk tanpa suara. Wanita itu berhenti memintal. Perlahan kepalanya menoleh bukan ke arah mereka, tapi menghadap ke langit. Lalu terdengar suaranya, melengking, namun tanpa emosi. Kalian tidak seharusnya di sini. Dalam sekejap, kabut menyelimuti mereka makin tebal. Batu besar itu menghilang dari pandangan. Suara gamelan kembali terdengar, kini makin cepat dan kacau. Ken menarik tangan Dinda, memaksa semua berjalan menjauh. Tapi tak peduli ke arah mana mereka melangkah, tempat itu seperti tak berujung. Jalur resmi benar-benar menghilang, seolah mereka sudah terlempar keluar dari dunia nyata. Kabut makin tebal, seperti kapas kelabu yang menyelimuti pandangan. Setiap langkah terasa berat, seperti kaki terhisap tanah basah. Ken berjalan paling depan, menggenggam tangan Dinda erat. Di belakang, Tio dan Haryo terdiam, mengikuti tanpa banyak bicara. Tak satu pun dari mereka tahu arah yang benar. Kompas di jam tangan Ken pun berputar tak menentu, seakan kehilangan orientasi. Suasana hutan terasa asing, tidak seperti jalur pendakian merbabu yang mereka kenal. Pepohonan menjulang tinggi, ranting-ranting menggantung seperti tangan yang ingin meraih mereka. Semak-semak di kanan kiri bergoyang pelan meski angin tak terasa. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah keheningan mutlak. Tak ada suara burung, tak ada desir angin. Hanya detak jantung mereka yang terdengar jelas. Dan suara lain. Awalnya seperti desir pelan, tapi makin lama, makin nyata. Bisikan, pelan, tapi sangat dekat. Ken, Dinda, Haryo, Tio. Nama mereka dipanggil satu persatu, seolah ada sesuatu yang mengikuti langkah mereka, bersembunyi di balik kabut. Tio berhenti mendadak, menoleh ke kanan. Kalian dengar suara ibu aku? Tanyanya lirih. Ken menoleh, bingung. Apa maksud lo? Ibu aku manggil, suara ibu. Dia manggil dari balik pohon itu. Aku yakin banget, itu suara ibu aku. Dia bilang aku harus pulang. Tio mulai berjalan ke arah semak. Matanya kosong. Dinda menjerit kecil dan menarik bajunya. Tio, jangan.
Itu bukan ibumu. Kita nggak tahu itu apaan. Tapi Tio menepis tangannya dan terus berjalan, seperti orang kesurupan. Tio! Ken mengejar, tapi seketika kabut menebal lagi, menyapu jarak pandang. Dalam hitungan detik, sosok Tio menghilang begitu saja. Yang terdengar hanya satu kali suara jeritan. Panik, cepat, lalu sunyi kembali. Tio! Haryo ikut berteriak, tapi tak ada jawaban. Ken memegang kepala. Napasnya berat. Ini di luar logika. Mereka tak mungkin hanya tersesat. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kabut. Dinda mulai menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Aku mau pulang. Ken, kita jangan terusin. Ini bukan merbabu. Ini tempat lain. Ken menatap sekitar, mencoba mengendalikan diri. Tapi saat dia hendak bicara, langkah Haryo terhenti. Ia mematung. Ken, itu tas gue, katanya dengan suara pelan. Di depan mereka, tergeletak sebuah tas carrier merah. Tas milik Haryo. Tapi anehnya, mereka baru berjalan beberapa jam dan tidak mungkin tas itu ada di depan mereka. Ken melangkah cepat, membuka tas itu. Isinya masih lengkap, persis seperti bawaan Haryo saat pagi tadi. Ini gak masuk akal, bisik Ken. Lalu mereka mendengar langkah. Suara dedaunan diinjak dari belakang mereka. Pelan, tapi pasti. Seolah ada yang mengikuti dari balik kabut, mendekat perlahan. Ken merogoh senter dari tasnya dan menyorot ke arah suara. Tapi yang terlihat hanya kabut yang menggulung. Tiba-tiba bayangan hitam melintas cepat di ujung penglihatan mereka. Dinda menjerit lagi dan memeluk Ken. Haryo duduk bersimpuh, wajahnya pucat, mulutnya terbuka, tapi tak keluar suara. Gue ngeliat gue sendiri, barusan berdiri di sana wajah gue sendiri, tapi matanya hitam kosong. Ken menarik napas dalam. Mereka harus keluar dari tempat ini. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa tinggal diam. Tapi jalur keluar sudah tidak jelas. Bahkan pepohonan pun seakan berpindah tempat setiap mereka bergerak. Kabut itu bukan hanya menyesatkan, tapi juga hidup. Mengawasi, menggoda mereka agar menyerah. Dan satu persatu, akan diambil. Setelah kepergian Tio yang misterius, langkah Ken, Dinda, dan Haryo makin berat. Bukan hanya karena fisik mereka lelah, tapi karena rasa takut yang terus mencekam. Jalan setapak yang mereka tempuh makin tak masuk akal. Semak tumbuh di tengah jalur, akar-akar besar menghalangi, dan udara semakin pekat. Kabut telah berubah menjadi kabut basah, seperti kabin tertutup yang tak memberi jalan keluar. Jam tangan Ken menunjukkan pukul 11 siang. Tapi langit di atas mereka masih kelabu. Tak ada sinar matahari, seakan mereka berada di bawah langit lain. Ini bukan lagi merbabu, ini bukan jalur yang kita lewati tadi pagi. Gumam Ken, menatap sekitar. Pohon-pohon di sekeliling mereka tak seperti hutan gunung. Batangnya bengkok-bengkok seperti tubuh manusia yang dipelintir paksa, dan dedaunannya aneh. Hitam, kaku, berkilau lembab. Dinda berhenti mendadak. Ia menunjuk ke depan. Mulutnya gemetar. Ken, lihat itu. Mereka menatap ke arah yang ditunjuknya. Di kejauhan, di balik kabut tipis, tampak pintu gerbang dari kayu tua berdiri di antara dua pohon besar. Di atasnya, tergantung kain putih kotor yang berderai ditiup angin. Tulisan Jawa kuno terukir di atas palang kayu gerbang itu. Ken tak bisa membacanya, tapi terasa ada getaran aneh saat menatapnya terlalu lama. Di belakang gerbang, terlihat perkampungan kecil. Rumah-rumah berdinding anyaman bambu dan beratap ilalang berdiri rapat, berjajar seperti menyambut mereka masuk. Haryo melangkah perlahan, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Desa? Ada kampung di sini. Gumamnya. Ken menahannya. Tunggu, Ro. Ini gak wajar. Ini, enggak masuk akal. Namun saat mereka diam sejenak, dari balik gerbang muncul sesosok pria tua mengenakan caping dan kain sarung. Wajahnya penuh keriput, namun senyumnya tenang. Ia mengangguk pelan. Kalian tersesat, katanya dengan suara serak. Dinda maju. Pak, kami dari jalur pendakian merbabu, teman kami hilang kami.
Masuklah dulu. Kampung ini akan melindungi kalian dari yang mengejar. Ucap si lelaki tua sambil berbalik perlahan dan berjalan masuk ke dalam perkampungan. Ken menatap Dinda dan Haryo. Mereka ragu, tapi hawa di belakang mereka seperti mendorong untuk maju. Kabut semakin menggulung, dan dari kejauhan terdengar suara teriakan Tio. Panik, kesakitan, menjauh, lalu menghilang. Tak tahan, Ken akhirnya melangkah masuk ke gerbang. Dinda dan Haryo mengikutinya. Begitu mereka melewati ambang kayu itu, dunia berubah. Langit menjadi merah temaram, seakan senja beku menggantung abadi. Udara terasa lebih padat, seperti menghirup kabut bercampur abu. Penduduk kampung berdiri diam di depan rumah masing-masing, menatap mereka tanpa ekspresi. Pakaian mereka kusam, tradisional, seolah terjebak di masa yang sudah lama berlalu. Anehnya, tidak ada suara, tidak ada ayam berkokok, tidak ada anak-anak berlarian. Semua diam, semua mengamati. Pria tua itu membawa mereka ke sebuah rumah panggung. Di dalamnya hanya ada sebuah tikar dan tungku kecil. Kalian harus segera pergi sebelum malam. Tempat ini bukan untuk manusia biasa, tapi malam ini jalan keluar tertutup. Ken menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kami cuma mau muncak. Lalu tiba-tiba semua ini. Si lelaki tua menatap mereka tajam. Gunung ini punya dua wajah. Kalian melewati batasnya. Bukan karena kalian ingin, tapi karena ada yang ingin kalian masuk. Haryo gemetar. Yang ingin kami masuk? Maksudnya apa? Dia sedang mencari tubuh baru. Dia sudah lama menunggu orang yang rapuh untuk dijadikan rumah. Teman kalian yang hilang mungkin sudah tidak bisa kembali. Dinda menjerit tertahan. Ken mengepalkan tangan. Ia belum siap menyerah. Kalau begitu, apa kami bisa menjemput dia kembali? Lelaki tua itu diam, lalu berkata, kalian bisa. Tapi kalian harus masuk lebih dalam, ke tempat dia disimpan. Tapi ingat, tidak semua yang masuk akan pulang. Malam turun perlahan di kampung asing itu. Tapi malam di tempat ini tak seperti malam biasa. Bukan gelap yang biasa, melainkan hitam pekat seperti tinta yang menelan cahaya. Angin tak berembus, dan bulan tak terlihat. Seisi kampung seolah membeku. Ken, Dinda, dan Haryo duduk di tikar, saling menatap dalam diam. Di luar rumah, penduduk kampung berdiri di sudut-sudut gelap, memandangi mereka tanpa suara. Tak ada gerakan, tak ada kedipan. Hanya tatapan kosong yang seperti menembus jiwa. Kalian ingin mencari teman kalian. Suara lelaki tua itu muncul kembali, entah dari mana. Kalau begitu, kalian harus melewati jalan bawah. Tapi hati-hati, jalan itu menyesatkan. Dan bukan semua yang kalian lihat di sana adalah benar. Ken mengangguk tegas. Tolong tunjukkan jalannya. Lelaki tua itu memberi mereka 3 bunga kantil kering. Kalungkan ini di leher kalian. Ini penanda bahwa kalian masih dari dunia atas. Tapi jika satu pun dari kalian melepasnya, maka kalian tidak bisa kembali. Mereka bertiga mengikuti lelaki tua ke ujung kampung. Di sana, tersembunyi di balik semak lebat dan pohon randu tua, ada lubang besar di tanah, seperti sumur tua. Dindingnya diselimuti akar dan jamur, dan dari dalamnya keluar udara dingin bercampur bau anyir. Turunlah. Jangan bicara dengan siapapun di dalam, walau mereka memakai wajah orang yang kalian kenal. Jangan berhenti berjalan, dan jangan dengarkan bisikan yang menyebut nama kalian. Dengan satu napas panjang, Ken menuruni tangga batu itu lebih dulu, disusul Dinda dan Haryo. Cahaya obor di tangan Ken menyoroti dinding batu yang berlendir dan berlumut. Tangga itu terus menurun, seolah menuju perut bumi. Semakin dalam mereka melangkah, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangis bayi, derai tawa, suara orang berdoa, suara keramaian pasar. Tapi semuanya hampa, seolah diputar dari gramofon tua yang rusak. Setelah menuruni ratusan anak tangga, mereka tiba di lorong panjang berlantai tanah dan dinding tanah liat. Lorong itu bercabang, seperti akar raksasa yang membelah bumi. Ke kiri atau kanan,
Tanya Haryo. Sebelum sempat menjawab, terdengar suara lirih dari lorong kiri. Ken, tolong aku. Ken, ini aku, Tio. Dinda langsung menutup telinganya. Itu bukan Tio. Kita disuruh jangan percaya suara apapun. Ken terpaku. Suara itu persis suara Tio. Tapi sesuatu dalam hatinya menolak. Ia memilih jalan ke kanan. Meski suara Tio terdengar makin dekat dari kiri. Mereka berjalan cepat menyusuri lorong kanan. Tapi baru beberapa langkah, lorong itu tiba-tiba bercabang dua lagi. Dan dari dua arah yang berbeda muncul dua sosok Tio. Keduanya tampak luka-luka, tubuh dekil, dan matanya memelas. Ken, ini aku. Ayo kita keluar, tolong. Ken, aku juga Tio, jangan percaya dia. Aku yang asli. Ken mundur satu langkah. Dinda gemetar. Air mata mengalir deras. Ya Allah, ini apa? Ini tempat apa? Tiba-tiba salah satu Tio tersenyum lebar, terlalu lebar. Senyuman itu melar sampai ke pipi, dan bola matanya jatuh ke tanah lalu meleleh. Dia yang paling lemah, teriak makhluk itu, lalu melompat ke arah Haryo. Haryo menjerit keras, tapi Ken menariknya sambil menghantam makhluk itu dengan obor. Terdengar suara mendesis, dan asap hitam menyembur dari tubuh makhluk itu sebelum ia lenyap dalam jeritan mengerikan. Setelah itu, lorong berguncang. Tanah mulai runtuh di belakang mereka. Tak ada waktu berpikir. Mereka lari sekencang mungkin, melompati akar-akar dan melewati lorong-lorong sempit. Suara-suara aneh makin keras, seperti orang menggedor pintu dari balik tanah. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruang besar seperti gua. Di tengahnya, terdapat pintu kayu yang berdiri sendiri, tak menempel ke dinding manapun. Dari balik celah pintu itu, terdengar suara Tio menangis. Ken, aku di sini. Ken mendekat, tangan gemetar. Tapi sebelum membuka pintu itu, ia menoleh ke Haryo dan Dinda. Kita harus buka bersama. Dan apapun yang keluar, jangan dilepas bunga kantil ini. Dinda mengangguk pelan. Lalu, mereka membuka pintu itu bersamaan. Pintu kayu tua itu terbuka dengan suara berderit panjang, seperti jeritan dari masa lalu. Udara dingin menyembur keluar, membawa bau amis dan anyir yang menusuk hidung. Ken menahan napas. Di dalamnya, gelap total, tidak ada cahaya, tidak ada dinding, hanya kekosongan hitam pekat. Namun, dari tengah kegelapan, terdengar tangisan lirih. Suara itu familiar. Tio, Ken, Dinda, aku di sini. Tio. Dinda berteriak, tapi suaranya tak bergema, seolah ditelan oleh kehampaan. Ken melangkah masuk, menggenggam bunga kantil di lehernya dengan erat. Haryo dan Dinda mengikut di belakangnya. Begitu ketiganya melewati ambang pintu, cahaya mendadak muncul, redup, berwarna merah darah. Mereka sekarang berdiri di sebuah ruang tak berdinding, hanya lantai tanah yang luas dengan kabut tipis menggantung di udara. Di tengah ruangan itu, Tio terbaring, tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, dan kulitnya pucat seperti mayat. Tapi matanya terbuka. Ia menatap mereka. Ken, kamu datang. Bisiknya lemah. Ken berlari mendekat. Tapi saat ia mencoba menyentuh Tio, tangan Tio menepis. Wajahnya panik. Jangan sentuh aku. Di belakang kalian. Dia masih ada. Mereka menoleh. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi berbaju hitam panjang. Wajahnya tak berbentuk. Hanya bayangan kelam dengan dua mata merah menyala. Langkahnya pelan. Tapi setiap pijakan seperti mengguncang lantai. Dinda mundur sambil menangis. Haryo gemetar hebat. Makhluk itu menunjuk Tio. Dia milikku, dia sudah menyerah tubuh dan jiwanya adalah tempatku bernaung. Tidak. Ken berdiri, berteriak. Tio belum mati. Dia masih punya harapan. Makhluk itu tertawa pelan. Suaranya seperti ranting patah. Kau pikir harapan bisa menyelamatkan? Kalian sudah melewati batas. Tak ada pulang bagi yang masuk dengan ketakutan. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Dari retakan-retakan kecil muncul tangan-tangan hitam, menjulur ke atas, mencoba meraih kaki mereka.
Dinda hampir terjatuh, tapi Ken menariknya. "Gak ada pilihan, kita harus lawan," teriak Ken. Haryo melihat obor di tangan Ken dan mengambil ranting dari lantai, membakar ujungnya. Ia melempar ke arah makhluk itu. Percikan api mengenainya, dan untuk sesaat, makhluk itu menjerit. Tubuhnya terurai seperti asap tebal. Tapi tak lama kemudian ia kembali menyatu. Lebih besar, lebih hitam. "Aku adalah bayangan dari takut kalian." Suaranya menggema ke segala arah. Ken ingat kata lelaki tua di kampung itu. Yang lemah akan diambil. Ia menatap Tio, lalu kedua temannya. "Kita gak boleh takut. Itu yang dia tunggu." Mereka bertiga merapat, berdiri melingkar mengelilingi Tio. Ken menggenggam bunga kantilnya dan membaca doa dalam hati. "Ya Allah, lindungi kami dari makhluk yang ingin menyesatkan." Dinda dan Haryo ikut mengucap pelan. Bunga kantil di leher mereka mulai memancarkan cahaya redup. Sosok hitam itu mengerang keras, seperti terbakar oleh cahaya yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari dada Tio, muncul cahaya kecil, seperti bintang yang berkedip. Cahaya itu makin terang, menembus tubuhnya, lalu mengembang ke seluruh ruangan. Makhluk hitam itu menjerit, tubuhnya mencair, menjadi bayangan yang terurai. Tangan-tangan hitam dari tanah pun lenyap, dan lantai tanah berhenti berguncang. Semua menjadi tenang. Ken memeluk Tio. "Kita akan pulang. Bertahanlah." Tapi suara dari dalam kepala mereka berkata pelan, "Kalian belum sepenuhnya bebas." Ken, Dinda, Haryo, dan Tio duduk terdiam di tengah cahaya remang yang masih tersisa. Nafas mereka memburu, tubuh lelah, dan mata sembab. Tapi rasa lega sempat menyelusup saat makhluk bayangan itu menghilang, seolah semua sudah selesai. Lelaki tua itu tiba-tiba muncul di ambang pintu kayu. Wajahnya pucat. "Cepat sebelum pintu kembali tertutup," katanya singkat. Tanpa banyak tanya, mereka mengangkat Tio dan berjalan keluar melewati lorong-lorong panjang yang kini sepi dan dingin. Tak ada suara, tak ada bisikan, hanya gema langkah mereka sendiri. Tangga menuju permukaan masih sama panjangnya, tapi kini cahaya remang dari atas menjadi tanda harapan. Akhirnya, mereka tiba kembali di kampung aneh itu. Namun, kampung kini sunyi. Rumah-rumah berdiri kosong, tanpa penduduk. Tak ada lagi wajah-wajah yang menatap dari jendela. Tak ada suara, hanya bayangan dan angin dingin yang lewat. "Kemana semuanya?" tanya Dinda. Lelaki tua itu berdiri mematung di tengah jalan. "Kalian terlalu lama di bawah. Dunia di sini berubah. Tapi belum terlambat. Ikuti aku." Ia membawa mereka ke arah timur kampung, di mana jalan setapak menuju hutan kembali terbuka. Kabut tampak mulai menipis. "Lewat sini," katanya. "Kalian akan temukan jalur turun. Tapi jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kalian dengar, jangan menoleh." 4 sekawan itu berjalan cepat menuruni jalur yang samar-samar dikenali Ken sebagai jalur pendakian awal. Hutan mulai terasa lebih akrab. Burung mulai terdengar, dan sinar matahari merambat di sela-sela daun. Namun, suara itu datang. Pertama suara perempuan tua tertawa, lalu suara anak kecil menangis. Disusul suara Tio, yang masih berteriak dari balik lorong, "Ken, aku masih di sini. Aku yang asli." Ken membeku. Ia menatap Tio yang berjalan di sampingnya. Tio itu tersenyum, terlalu lebar. Lagi, Ken mundur selangkah. "Dinda, Haryo, dia bukan Tio." Dinda menoleh. Mata Tio kini hitam legam. Dari mulutnya merembes darah, dan kulitnya retak seperti tanah kering. Sosok itu tertawa. "Kalian pikir bisa membawa pulang jiwa yang sudah aku miliki? Bodoh." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka runtuh. Dinda dan Haryo terjatuh. Tapi Ken melompat ke belakang dan menarik Dinda. Haryo tertinggal, ditarik oleh akar-akar hitam yang menjulur dari tanah. "Ya Allah!" Haryo menjerit sebelum lenyap ke dalam kegelapan. Ken dan Dinda berlari tanpa arah, hanya mengikuti cahaya yang semakin terang di kejauhan. Sosok Tio mengejar mereka,
Tubuhnya berubah jadi kabut hitam dengan wajah-wajah menjerit di dalamnya. Setelah berlari sekuat tenaga, mereka terjatuh keluar dari hutan, langsung ke lapangan luas. Langit cerah, udara segar. Mereka tersungkur di atas tanah berumput. Dan dari jauh, tampak pos pendakian. Mereka sudah kembali. Orang-orang menghampiri, menolong mereka. Tapi Ken terus menatap ke hutan di belakangnya. Tak ada kabut, tak ada bayangan, tak ada Tio. Hanya suara samar angin, berbisik, "Aku akan menunggu pendaki berikutnya."